Oke, halo Sobat Delta. Ketemu lagi di Delta Community Talk bersama saya Aji Daravania, or you can call me Dara. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng dua laki-laki ya. Kalau kemarin Delta Community Talk-nya terakhir yang Woman with the Heart, jadi dua-duanya perempuan. Sekarang kebalikan, laki-laki semua. And by the way, semoga Sobat Delta sehat walafiat. Terus juga stay sane, semoga masih bisa berpikir positif juga dan selalu bisa melakukan hal-hal produktif Sobat Delta. Sebelum saya kenalkan ke pria-pria hebat yang dua ini ya, saya juga pengen cerita kalau sebenarnya dalam masa pandemi seperti ini yang terkena dampak bukan cuma 1-2 sektor aja, tapi hampir semua sektor itu terkena dampaknya. Banyak orang yang bilang kalau entrepreneur itu, wah enaknya jadi entrepreneur, dia gajinya nggak usah nungguin gaji, kapan aja dapat pendapatan gitu. Kita bakal ngobrol sama dua orang ini, bisa dibilang mereka ini entrepreneur Sobat Delta. Kita akan ngobrol-ngobrol gimana ya caranya kita beradaptasi. Cara kreatif memasarkan usaha di tengah pandemi. Jadi pantengin terus YouTube-nya Delta FM dari rumah aja Sobat Delta. Saya langsung perkenalkan ada dua narasumber. Yang pertama ada Iman Taufik as founder dari Hair Nerds. Halo Iman. Halo, selamat siang Mbak. Siang juga, panggilnya Dara aja. Oh iya, baik. Ada juga Giovanni as entrepreneur hair product and razor hair. Gio, apa kabar? Halo Dara. Halo, ini Gio posisinya sepertinya lagi tetap kantor ya Gio ya? Lancar kan? Lancar. Oke. Iya Tetap kok. kantor karena harus ngirim sanitizer. Iya, karena Gio kebetulan salah satu produknya sekarang kan sanitizer ya. Ya, Dan ini tetap boleh beroperasi kalau sanitizer. ya termasuk 8 sektor yang dikecualikan. Yes, betul sekali. Kalau Iman lagi di mana, Man? Di rumah? Di rumah Di rumah. aja. Di rumah aja. Anyways, soal Hair Nerds, kemarin pas dikasih tahu sama tim Delta kalau kita mau ngobrol, saya langsung browsing di Instagram, and then ternyata hebat banget ya. Hair Nerds tuh cukup unik menurut gue, kayak dari mulai social medianya, and then personal branding dari Hair Nerds-nya sendiri tuh keren banget. Udah berapa lama sih establishnya? 2,5 tahun. 2,5 tahun, tapi udah bisa sebegitu besar ya. Ini yang di Ahmad Dahlan atau udah berapa banyak Hair Nerds Studio? Sebetulnya kita ada 2 ya. Ada di Ahmad Dahlan sama ada di Bandung satu lagi. Betul lagi di Bandung. Kalau seandainya pribadi sendiri, kenapa pertanyaannya cuma 2? Karena terkait masalah prinsip soal masalah quality control gitu. Ternyata dua aja pun itu sejujurnya secara internal dan secara personal touch sasaran kita terhadap engagement relationship to customer, itu ternyata masih nggak ngena gitu loh. Ternyata memang untuk membuat bisnis kayak gitu ya memang harus fokus tersatu, tapi akhirnya kita lebih besarkan gitu. Oke. Dan buat Iman sendiri, kenapa Iman pilihnya dari jasa buat stylish gitu, rambut dan sebagainya? Kalau saya pribadi ya awalnya mungkin saya itu baru resign Mbak, kebetulan di bulan Maret kemarin. Saya jadi sebelumnya kerja di salah satu bank BUMN. Sampai per tanggal 4 Maret kemarin, jadi sebelum pandemi. Oh, benar-benar baru banget ya? Iya. Nah lucunya setelah saya resign itu langsung pandemi corona gitu loh. Jadi jadi nggak ngerasain enaknya jadi sebagai bisnis, tapi saya langsung ngerasain pahitnya gitu. Jadi enaknya sampai di paralel. Nah kenapa cukur rambut? Itu sebenarnya udah saya paralelin dari sekitar tahun 2015. Sebelumnya saya buka di rumah. Jadi saya habis pulang kantor jam 7, jam 8. Itu saya motong rambut. Sampai akhirnya 2017, akhirnya jadilah Hair Nerds. Kenapa rambut juga? Karena memang dari kecil memang saya suka yang namanya potong rambut sih. Dari 2005 saya udah belajar nyukur, tapi baru saya jadi bisnis di 2015 lah. Iya, bisa dibilang passionnya sendiri, ikigainya sendiri ya. Yes. Oke. Dan kalau buat Gio sendiri, Gio ini as partner dari Hair Nerds, boleh dikenalin Gio? Ya, jadi kebetulan aku ketemu Iman juga 2016 ya kalau nggak salah, 15-an gitu lah. Kayak pas awal-awal, jadi kita lebih, kalau Iman lebih, Hair Nerds ini kan banyak ya sebetulnya, ada produk dan jasa gitu lah. Jadi kalau aku lebih ke produknya lah, lebih tepatnya gitu, lebih ngurusin produk rambut yang kita distribusikan ke penjuru Indonesia, distributor kita gitu. Oke, udah
sempat ini belum diekspor keluar? Ada beberapa kita udah masuk kayak di Taiwan, Singapura, Malaysia. Tapi memang selama balik lagi tadi selama pandemik ini ya kita nggak bisa kirim juga sih. Iya, karena memang terbatas ya. Walaupun memang pengiriman masih bisa sebetulnya kan. Keluar. Bisa, tapi kayak ada beberapa yang beberapa negara yang dia cuman prioritasin medical sama food and kayak pabrik mesin-mesin pabrik gitulah. Jadi kemarin ada kita dari luar mau beli, aku udah mau ngirim, ternyata pas dicek bandaranya cuman ada priority lah, ada goods priority, ada yang second priority. Nah produk kita itu kayak hair product itu dia masuknya kayak third priority gitulah. Third priority-nya ya. Jadi pasti lama banget keluarnya. Oke, ya mudah-mudahan sih segera berlalu ya semuanya ini dan bisa kembali normal sih anyways. And ngomong-ngomong soal hair nerds, kemarin pas saya lihat di Instagramnya juga, ini cukup unik dan menurutku biasanya nih barbershop yang muncul sekarang itu kan cukup berjamur gitu. Biasanya terus buat laki-laki aja. Kalau di hair nerds itu boleh buat perempuan juga ya? Jadi nama dari studio tadi kan namanya hair studio bukan hair barbershop ya. Yes. Nah, jadi itu sebetulnya saya mengganti supaya nggak jadi ambigu gitu, karena maksudnya banyak dulu ini fair-fairan aja dulu zamannya kita di tahun 2005-2010 lah. Cowok datang ke salon itu malunya bukan main, Mbak. Jadi ketika kita datang ke sekolah ditanya habis potong rambut di mana gitu. Salon gitu. Salon dari pasti bilang banci kan gitu loh. Nah, kalaupun cewek juga nggak bisa motong di barbershop karena maksudnya culture barbershopnya itu terlalu kental. Jadi yang semakin kesini-sini barbershop itu semakin maju. Tapi juga semakin kental dengan asumsi bahwasannya ini sepatu potong rambut. Ya saya realistis bahwasannya ini Indonesia gitu loh. Indonesia itu marketnya cukup unik dan habis itu lebih ke arah happeningnya. Jadi gimana cara kita bikin sesuatu happening, sesuatu diferensiasi, jadilah ada studio gitu, dimana konsepnya adalah studio. Itu bisa jadi studio foto, bisa jadi studio rambut gitu ya. Jadi kalau seandainya dilihat di Instagramnya Mbak lihat ke bawah, kita foto selalu pakai kamera profesional, minimal itu mirrorless. Habis itu second kita juga dulu sempat orang habis potong pindah ke belakang ke studio foto terus foto dulu hasilnya, habis itu kita post kayak gitu Mbak. Jadi konsepnya ya lebih ke arah ngincer emang market milenial dan diferensiasi aja sih Mbak gitu. Iya, itu jadi pembeda juga dari si hair sendiri. And then kalau dibilang tentang customer engagement sendiri, apa yang menjadikan hair itu customernya mau balik lagi gitu? Setia lah customernya. Jadi loyal. Jadi tetap bisnis ini tuh yang paling susah itu tetap kita ngelatih seorang SDM ya. Jadi di dalam cukur itu sebelumnya Mas Gio ini juga punya tempat cukur. Tapi tadi saya bilang gitu, salah satu dari kita masing-masing mempunyai keahlian tersendiri gitu. Saya di bidang jasa, sedangkan Gio di distribution channel gitu. Makanya sampai akhirnya lahirlah si produk hair profesional ini. Nah, cuman di bidang jasa itu yang paling susah adalah SDM sebetulnya. Nah, SDM itu maksudnya gimana gitu? Karena tadi saya bilang banyak orang yang nggak melihat bahwasannya barbershop ini secara bidang usaha adalah jasa, bukan penjualan. Iya, gitu betul. Ya. Ketika kita bicara jasa, nomor satu adalah service. Nah, tapi saya pribadi saya bilang service yang salah itu di Indonesia adalah service itu menjadikan seseorang layaknya benar-benar pramusaji atau pembantu lah Mbak. Gitu loh, ngerti nggak sih? Not really. Iya, umumnya gitu. Maksudnya kenapa orang bule itu sangat-sangat suka datang kemana? Ke Indonesia dan selalu bilang Indonesia is very kind person. Gitu ya, maksudnya sangat-sangat baik gitu. Nah, karena kita nge-serve banget orangnya juga. Nah, karena kita juga sangat-sangat nge-serve banget. Karena kita selalu ngeliat something special yang dimana foreign people datang ke Indonesia, wah kita bilang ini spesial. Dengan asumsi mayoritas masyarakat kita berpikir, oh kayak dia kaya segala macam dan lain-lain karena dia bule dan lain-lainnya. Nah itu akhirnya mentalnya terus turun-menurun dan lain-lain. Nah itu yang saya bilang di barbershop atau salon dan lain-lain, service itu harus kita rubah dulu orientasi pemikirannya gitu. Bahwasannya adalah service yang di sini adalah bukan customer adalah raja, tapi customer adalah teman kan. Nah akhirnya saya terbiasa dengan membangun sistem 2 tahun di rumah. Mereka customer datang ke rumah saya dari semua kalangan, dari yang notabene orang biasa, kemudian pengusaha, masuk ke selebritis gitu ya. Yes. Sampai akhirnya tadi saya bilang gimana saya ngajarin anak-anak saya ini, tim saya ini, kalian itu bukan pekerja rendahan yang notabene kacung yang digaji bayar murah loh, gitu loh. Iya. Gitu loh, kalian bukan orang datang masuk, iya Pak,
mau gimana? Iya Mas, baik. Bukan kayak gitu loh. Kalian they need you gitu ya. Mereka gitu. Nah, tapi di sisi lain juga kalian nggak bisa sotoy gitu. Nah, akhirnya settlement itu yang dibutuhkan, makanya juga beberapa tim kita sekarang namanya udah menjadi besar gitu loh. Maksudnya salah satunya udah jadi YouTuber, sekarang udah punya followers sekitar 400 ribuan. Nice. Itu satu orang ada. Bisa ada satu orang lagi, mungkin dia mulai pacaran sama artis itu segala macam. Maksudnya tukang cukur pacaran sama artis itu. Tapi saya bilang ya paling kelemahannya nantinya adalah di mana? Di mental dari mereka tersendiri gitu kira-kira. Ya, oke, berarti kalau misalnya saya dengar sendiri, kalau dari Henry sendiri nih, Iman ini ngebangun value dari pekerja di sana juga gitu kan. Mereka punya value sendiri sehingga bisa dihargai juga sama customer-customernya dan dianggap teman juga jadinya ya. Betul. Oke. Nah, balik lagi kalau kita ngomongin masa pandemi sekarang ini dan berhubungan sama bidang jasa, apalagi di bidang lifestyle gitu ya. Jadi bilang kalau jasa itu kalau nggak dikerjain ya nggak dapat penghasilan, ibaratnya begitu. Beda sama penjualan misalnya yang online atau sistem yang bisa diautomasi, itu beda lagi. Tapi kalau jasa udah pasti nggak bisa diautomasi gitu. Nah, kalau dari sisi, saya mau nanya ke Mas Gio deh. Efeknya pandemi ini sama dunia bisnis atau usaha di bidang lifestyle yang berasa banget tuh apa sih, Gio? Kalau ini aku lihat skupnya dari produk, dari bagian rambut ya misalnya. Ya sebetulnya semakin kesini kalau dari perubahan yang paling mendasar ya pasti karena kita punya datanya 80% barbershop di Jakarta itu kan udah tutup sekarang misalnya. Kalau kita kurang tahu ya, tapi 80% Jakarta udah tutup. Ya which is semakin sedikit pilihan orang buat cukur rambut. Orang juga keluar udah takut lah sekarang. Jadi sekarang beneran berubah budaya lah, yang biasanya bisa nyukur seminggu sekali atau 2 minggu sekali atau sebulan sekali, bahkan sekarang bisa 2 bulan itu nggak cukur nih ya kan? Dan akhirnya mulai muncul budaya baru. Kalau sering lihat di Instagram itu kan mulai mereka atau YouTube, banyak YouTuber, artis-artis mulai cukur di rumah, mereka mulai ciptain kayak gitulah. Nah itu perubahan lifestyle yang menurutku di dunia rambut itu mulai kayak gitu misalnya. Jadi beneran manusia sekarang intinya mereka pengen ngelakuin semuanya di rumah aja udah, termasuk cukuran sekalipun itu yang bener kelihatan. Tapi kalau dari segi produk rambut untuk kita ada produk namanya hair powder ya, dia yang kita untuk volumizing, texturizing dan juga intinya kita buat ngembangin rambut lah, bisa dipakai cowok dan cewek juga. Kayak produk kita sebetulnya lagi sold out juga, bentar lagi baru kita produksi lagi, sekarang habis. Sebetulnya kalau dari segi sales dari hairness yang powder sendiri kita belum ada mengalami ini sih kayak penurunan yang signifikan ya, karena kan kita udah ada nge-lock beberapa distributor juga, jadi dia juga udah kita bakal sebarin juga produknya. Cuman kalau yang signifikan sekali dari jasa kita itu sendiri gitu. Produk sebetulnya belum bisa ngelihat lah, belum terlalu kelihatan. Karena orang juga terus pakai produk rambut ya, maksudnya setiap hari juga cowok ataupun cewek kan pakai produk itu gitu. Ya untuk treatment sih pasti ya, tapi cuman sekarang kan orang udah jarang keluar, udah jarang ke mall, mau style. Berarti nggak pakai wax gitu ya? Betul. Iya sih. Kalau dari ini peralatan potongnya sendiri? Kalau dari peralatan potong, kalau dari segi omset ya, kita ngomong masalah dari segi omset, kurang lebih sebetulnya nggak jauh. Ya ada penurunan lah, tapi nggak signifikan juga karena posisi biasanya tukang cukur yang beli sekarang digantikan sama customer lah, orang-orang biasa gitu lah yang bukan profesinya, bukan barber. Jadi ya ini substitusi produk aja mungkin ya, karena mereka nganggur di rumah mau ngapain ya, sekarang kan banyak kesibukan. Kemarin aku sempat lihat juga di internet penjualan hidroponik meningkat 2 kali lipat ya, karena orang itu bener banget sih. Jadi terus ada yang penjualan di rumah lah pada meningkat, dan kita sebetulnya dari segi omset stabil, tapi hanya digantikan saja profesinya, dulu yang beli tukang cukur sekarang orang biasa. Agak shifting di customernya ya. Betul banget. Kalau misalnya dari let's say jasanya gitu untuk Mas Iman sendiri, kira-kira efeknya gimana sih? Atau ada nggak customer yang loyal, dia udah gatel banget pengen potong rambut nih, terus kayak
Mas Iman gue ke rumah lu aja deh misalnya gitu, kayak boleh nggak sih gue potong. Nah itu how do you address it-nya gimana? Kalau saya pribadi saya nggak pernah namanya ngelarang customer buat potong dimanapun ya Mbak ya. Nah cuman tetap tadi saya bilang ketika yang paling susahnya adalah jadi kami ketika memang kami sudah menjadi kayak pra-regulator sekarang posisinya gitu loh. Nah Hair Studio ini dibilang pra-regulator karena maksudnya udah dilihat orang dan sebagai tempat cukur sebagai acuan gitu ya. Sebagai acuan dasar dari baik segi tadi digital marketingnya, kemudian baik dari segi diferensiasinya dan lain-lainnya. Nah ini yang paling berat buat kita salah langkah dikit selesai nama kita, gitu loh. Maksudnya dalam artian kita membangkang peraturan pemerintah, kita selesai gitu loh. Nah, jadi sebetulnya terkait masalah jasa potong rambut itu diatur juga di peraturan yang dikeluarkan Dinas Pariwisata tentang masalah penutupan tempat hiburan sementara. Nah awalnya itu tidak ada yang namanya tulisannya salon kecantikan atau tempat cukur rambut, itu awalnya nggak ada Mbak, jadi cuma sampai 6 sektor lah kira-kira kayak gitu ya. Nah tiba-tiba pada saat ada perpanjangan tepatnya di bulan lalu di awal bulan April ya, nah itu ternyata ada penambahan tempat cukur. Nah it means itu kita harus tutup. Nah nggak lama setelah itu keluar surat PSBB pun keluar, oke, kita harus tutup. Nah tapi pertanyaannya tuh kita sekarang malah makin menikmati di sosial media. Orang itu jadi tren itu adalah potong rambut datang kemana? Ke rumahnya. Jadi tukang cukurnya delivery, haircut segala macam gitu. Nah saya itu dari awal, dari tutup 1,5 bulan lalu saya bilang ke semua tim saya wanti-wanti, tidak boleh ada salah satu dari kalian yang delivery haircut. Kenapa? Bukannya masalah ini motong gaji, tapi kalau seandainya memang bagi saya pribadi untuk motong penyakit ini ya kita memang harus yang namanya diam di rumah gitu loh. Dan kita nggak boleh memberikan contoh negatif. Nah jadilah tadi saya bilang beberapa artis pun juga akhirnya menggunakan jasa potong rambut yang delivery haircut ya. Maksudnya termasuk misalkan ada customer kita, ada Uus, ada Gading Martin dan lain-lainnya gitu ya. Mereka akhirnya pakai jasa delivery haircut tapi bukan dari kita gitu loh. Nah terus kemudian apakah kita dari situ ngerasa kayak feeling wah kok lu begitu sih nggak menungguin haircut? Enggak, karena bagi saya tadi saya bilang rambut itu terus tumbuh gitu, dan mungkin beberapa orang yang harus potong di rumah mungkin yang mereka memang merasa risih. Nah cuman kalau saya pribadi saya selalu bercandain gitu ketika ada yang ngechat saya mau potong rambut dong gimana, udah panjang ya kan, saya selalu bilang ya kan, mau pendek rapi atau gondrong sehat, lu mau mati atau mau hidup kayak gitu. Saya selalu bercandain kayak gitu loh. Karena saya bilang kenapa, kalau ditanya rugi Mbak, maksudnya dalam artian penurunan omset bukan 80% tapi 100%. Jadi kalau ditanya, nah terus kemudian saya juga merumahkan seluruh tim saya. Tapi tadi saya bilang ada kewajiban pokok yang benar-benar saya harus bayarkan juga. Saya nggak bisa namanya semerta-merta namanya merumahkan mereka, tapi ya nggak ngedapetin apapun gitu. Dan kenapa saya bilang kayak gitu? Karena memang sebetulnya peraturan tentang tempat kecantikan atau tempat cukur itu juga belum dapat pemerhatian dari pemerintah sih gitu. Jadi makanya saya bilang kalau ada sifatnya seperti ini balik ke owner masing-masing lah kayak gitu loh kebijakannya. Ya. Balik ke owner masing-masing. Cuman ya resiko tanggung sendiri ibaratnya gitu. Iya. Karena udah ada peraturannya. Benar banget sih. Nah ngomong-ngomong bidang jasa gitu. Saya pun pribadi ikut ngerasain yang namanya dampak dari pandemi ini. Maksudnya selain saya siaran, saya juga ada bidang jasa lain. Saya dokter gigi, dan dokter gigi juga nggak boleh praktek nih, Mas sama sekali. Karena kita sama-sama langsung ketemu sama pasien kan, sama seperti jasa potong rambut, ketemu langsung juga sama customer-nya gitu. Kira-kira cara kreatif apa sih yang bisa dilakuin dengan orang-orang yang memang bekerja di bidang jasa servis kayak gitu, supaya ibaratnya usahanya tuh tetap jalan gitu, apa yang dilakuin tetap jalan. Kira-kira kalau menurut Mas Iman gimana? Harus ngapain adaptasi? Sebetulnya kemarin itu saya sampai nge-breakdown Mbak, gitu, nge-breakdown yang dimana kira-kira bikin apa ya, termasuk salah satunya adalah kita bikin hand sanitizer kemarin, ya kan? Nah tiba-tiba kita pindah tuh dari bidang rambut ke bidang kesehatan gitu. Tapi pertanyaannya apakah hand sanitizer kemudian bisa menutupi segala macam keuntungan kita yang udah hilang sebelum-sebelumnya? Ternyata nggak bisa Mbak gitu. Itu fair dari kita Mas. Kenapa? Kayak gitu? Karena tadi saya bilang Indonesia ini lucu. Ketika musimnya fiksi, semua orang main sepeda fiksi. Benar. Ketika orang main batu akik, semua main batu akik gitu loh. Nah tapi jatuhnya cepet. Nah sampai akhirnya sekarang perusahaan-perusahaan yang besar yang notabene dia nggak pernah punya sanitizer tiba-tiba sekarang buat.
Nah tapi tadi saya bilang kita nggak produksi massal, kita kemarin produksi 10.000 pieces yang dimana memang ada untuk sumbangan dan sisanya memang kita jual bukan untuk keuntungan tapi untuk operasional kita, terutama operasional bayar gaji karyawan gitu ya. Nah sekarang pertanyaan Mbak, gimana bisnis apa kira-kira yang bisa dilakuin untuk sekarang untuk bidang jasa ini ya? Bagi saya kemarin breakdown cuma ada 2 Mbak, cuma ada makanan dan kesehatan gitu loh. Iya. Tapi ya ini tadi saya bilang makanan juga di Jakarta ini terutama di Indonesia ini akhirnya membludak gitu loh. Maksudnya semua orang bisa menjual makanan. Beda kalau seandainya ceritanya Mbak tinggal di Australia gitu, atau beda ceritanya Mbak tinggal di Eropa. Nggak boleh main jualan. Sebenarnya boleh Mbak punya makanan dengan cita rasa Indonesia ya, itu omsetnya akan besar sekali kalau seandainya di sana. Cuma kalau di Indonesia kita selesai lah. Nah jadi apa yang harus dilakuin sekarang? Tadi saya bilang inilah namanya kita ditekan kreativitas, ya kita mulai berdagang Mbak. Maksudnya berdagang itu dalam artian kayak gimana? Pertama, millennials yang kita golongkan atau bisa kita bilang Gen Y gitu ya. Mereka itu udah nggak mengerti cara berdagang. Itu yang saya lihat gitu loh. Dalam artian gimana berdagang itu gimana? Mereka itu bangun tidur bukan terus mandi, tapi bangun tidur terus pegang handphone. Nah, prinsipnya adalah tadi saya bilang semua kuncinya di handphone. Nah, kalau saya pribadi sekarang saya bilang saya udah nggak bisa berbuat apa-apa. Saya nggak akan memaksakan yang namanya delivery haircut. Itu kan nggak ada physical distancing gitu loh. Maksudnya saya bilang itu saya sama aja saya nganter nyawa. Berani Mbak gitu. Cuman dalam artian saya punya anak kecil di rumah, anak saya 2 masih balita, saya nggak mau ambil resiko gitu loh. Nah jadi bener. Tadi saya bilang ya yang dipersiapkan adalah terkait setelah pandemi ini selesai. Kalian mau apa? Nah kalau seandainya saya pribadi, saya akhirnya akan membuka mungkin jasa cuci sepatu nantinya. Habis itu kemudian saya mungkin akan memasukkan barang-barang yang notabene tidak bersifat dengan jasa tapi bersifat dengan penjualan, itu sih Pak. Jadi lebih ke arah brainstorming, ini saatnya kita brainstorming lah. Iya. Kira-kira sekarang saatnya helikopter view dulu, kita harus ngapain ya gitu ya. Betul. Oke, kalau dari Mas Gio sendiri gitu, kalau tadi kan mungkin udah disebutin ada efeknya, dampaknya ada, tapi nggak terlalu signifikan gitu ya, tapi ada penurunan lah gitu. Nah kira-kira apa aja yang dilakuin, cara kreatifnya untuk mungkin meningkatkan omsetnya kembali, atau setelah pandemi ini kira-kira mau expand kemana gitu, ngelihatnya bagaimana sih dari seorang entrepreneur yang menjual produk-produk lifestyle? Kalau buat alat cukur sama produk barber supply lah kita bilangnya. Kalau untuk barber supply sih, ya karena 80% barber tutup, udah pasti sekarang kita stok untuk barber supply udah kita nggak import dulu lah. Kita udah nggak masukin, kita nggak beli-beli juga. Barber supply itu kan banyak contohnya kayak kursi barber dan lain sebagainya. Nah sekarang kan nggak mungkin orang di rumah beli kursi barber gitu kan. Jadi kita produk yang kita fokusin lebih ke yang home products lah, kayak clipper, terus yang biasa orang awam pakai lah. Jadi kita lebih fokusnya ke arah sana dulu. Jadi kalau untuk barber supply sih gitu, karena kemarin kita sempat ada masukin misalnya kursi barber, kursi keramas, terus dan lain sebagainya, nggak kenceng lah, nggak laku bahkan bisa dibilang. Jadi karena semua orang fokusnya lebih nyetoknya buat hair product. Sama kemarin sempat kita lihat juga kayak, dan sebetulnya kita kan untuk yang hair nerds produk itu kita lagi buat beberapa lini untuk hair care dan aku bilang personal care lah. Jadi ada yang buat rambut, ada hair growth nanti kita buat juga dan lain sebagainya. Dan produk-produk ini memang bisa dipakai oleh orang-orang yang meskipun lagi stay at home gitu. Sedangkan karena sebelumnya hairness profesional tuh hanya fokus sama hairstyling produk gitu kan. Jadi sekarang kan hairstyling orang nggak ke mall, nggak kemana-mana, ya pasti hairstyling produk juga nggak digunakan gitu. Jadi makanya abis ini kita lagi, saya sama Iman juga kita lagi ngobrol, diskusiin buat untuk yang personal care lah. Contohnya buat hair growth, terus kemarin Iman sempat ada shampoo anti dandruff misalnya dan lain sebagainya. Ya itu kita masih godok tapi emang masih belum launching aja. Iya benar. Segera lah ya. Ya pastinya harus tetap brainstorming dan cari tahu apa yang bisa dikeluarin produk baru yang mungkin ya daily products jadinya ke consumer goods-nya yang benar-benar setiap hari ya. Nah kalau dari sisi entrepreneurship-nya gitu, untuk Sobat Delta misalnya di sana yang punya usaha juga, entah itu di bidang apapun, supaya perusahaannya tetap established, tetap berdiri, maksudnya tetap ada, itu harus ngelakuin apa sih kalau masa sekarang? Kalau bagi saya pribadi
ngerefleksiin semua apa yang udah kita buat ya Mbak, gitu loh. Jadi kalau seandainya sekarang apa yang harus dilakukan untuk mencegah, saya rasa tidak ada yang bisa dilakukan gitu. Sekarang semua orang tuh sulit kok satu dunia gitu kan. Betul. Sampai maksudnya kalau seandainya masih ada yang bisa orang ngomong, udah berani aja kayak gini ya. Saya bakal bisa bilang, saya jawabannya gampang, bahasanya nggak akan menentang untuk orang yang berani sama corona. Ya, tapi kan bilang, ya kalau seandainya Ka'bah sama Vatikan tutup aja, udah tutup, ya terus kalau seandainya itu harus dipaksain dan lain-lain, itu bagi saya udah nggak make sense itu. Kecuali kalau seandainya Ka'bah sama Vatikan itu masih buka, boleh lah kita masih berdebat segala macam. Nah cuman kalau seandainya di era sekarang, untuk dikatakan rebound, untuk bertahan, saya rasa saya pribadi saya akan realistis, saya bilang nggak ada kiat yang harus dilakuin, dalam artian karena tadi saya bilang ini saatnya kita menggunakan laba selama 12 bulan gitu loh. Maksud saya laba itu maksudnya gimana? Untuk orang yang mendapat keuntungan profit selama 12 bulan pasti dong Mbak gitu. Saya juga pribadi kan nggak mungkin resign dari mana? Dari bank BUMN kalau seandainya bisnis ini nggak menguntungkan gitu ya. Betul. Nah tadi saya bilang inilah saatnya melatih keikhlasan juga, dan dalam artian mengajarkan diri sendiri ya, laba 12 bulan itu yang kita pakai sekarang untuk survive bertahan gitu loh, baik dari sisi menggaji pegawai dan lain-lainnya gitu kan ya. Nah cuman kalau saya bilang sama tim saya juga, Harrods kuat berapa lama untuk nahan kondisi kayak gini? Kita bilang kita kuat 4 bulan sampai bangkrut gitu loh. Karena kenapa? Zero income, dan abis itu selama 4 bulan operational cost kan terus berjalan gitu kan. Iya. Nah terus kenapa mau dibangkrutin Mas Iman? Nah inilah saya bilang poin pentingnya adalah terkait masalah brand value gitu. Nah jadi untuk tadi saya bilang helicopter view, di posisi sekarang adalah kita udah harus mikirin nantinya ke depan kita punya sesuatu tuh harus punya brand value-nya. Supaya apa? Supaya one day kita nanti kena pandemi seperti ini atau kena kejadian apapun, kita nggak akan takut bangkrut loh. Kenapa? Kalaupun sekalinya bangkrut, nanti pasti akan banyak antara investor yang masuk atau soft loan yang masuk, yang nantinya akan membeli produk kita. Karena kenapa saya bilang kayak gitu? Karena tadi saya bilang produk kita bangkrut bukan karena performa, tapi karena wabah, karena kondisi. Nah kedua adalah brand value kita itu cukup besar dan kita bisa menggambarkan cash to cash cycle-nya. Jadi intinya sekarang apa? Di kondisi saat ini perkuat lini ibaratnya identity lah, brand identity dari produk mereka masing-masing. Jadi jangan pemikirannya money oriented dulu, tapi sekarang saatnya memang core dasarnya dulu yang kita pikirin kayak gitu loh kira-kira. Termasuk juga yang tadi Mbak bilang, dokter gigi juga sama. In the end of story akhirnya berasa banget. Saya tahu yang namanya dokter gigi juga nggak ada physical distancing gitu. Benar banget. Oke, berarti kalau buat para bisa dibilang entrepreneur yang baru mulai, bangunlah personal branding dari produkmu sendiri atau dari perusahaanmu sendiri gitu ya. Betul banget. Dan yang namanya laba ditahan itu ya memang harus ada ya kalau dihitung-hitungannya bisnis ya berarti. Memang laba ditahan harus ada, dan yang kedua adalah net profit bersih gitu ya, after tax gitu, EAT, earning after tax. Ya itu juga jangan pernah dilupakan. Masa lucunya gini loh Mbak, jadi yang saya lucu di Indonesia adalah ketika sekarang orang nih kesannya tuh kelas menengah ke atas A dan B juga teriak-teriak ya, sama iya bisnis juga susah gitu. Nah cuman pertanyaannya kenapa selama 12 bulan belakangan sebelum ada pandemi ini, ketika mereka untung besar-besaran, mereka bisa pergi ke Eropa, mereka bisa pamer sesuatu di Instagram, kayaknya juga nggak matters kan. Nah maksudnya di era susah sekarang ya gunainlah maksudnya keuntungan yang udah telah didapat, lebih bijaklah dibanding terlalu banyak konspirasi atau teori-teori di mana di sosial media lah gitu. Iya. Oke, balik lagi ke Mas Giovanni nih. Saya mau nanya ke Mas Giovanni, udah kalau menjalankan bisnis ini udah berapa lama jadinya Mas? Atau pernah sempat ganti bisnis sebelum lifestyle? Kalau di dunia rambut udah dari 2013 sih kalau aku pribadi. 2013, sekitar 7 tahun di dunia rambut ya. Oke. Dari sekian lama pengalamannya Mas Gio sendiri, ada nggak sih tips buat Sobat Delta yang mungkin mau mulai usaha di bidang lifestyle, produk-produk produk rambut, kira-kira tipsnya apa? Kalau memang misalnya kita sesuaikan sama kondisi sekarang sih sebetulnya ya do nothing aja dulu lah. Karena sebetulnya kita bisa menyelamatkan dunia dengan do nothing sebetulnya sekarang ini. Ya udah untuk sekarang ini. Gitu. Tapi kalau emang kondisinya udah normal lagi, bahkan untuk kondisi sekarang pun, misalnya pemerintah udah semua toko harus tutup, semua bangunan harus tutup, kantor-kantor yang bukan sektor strategis harus tutup. Sebetulnya ada
satu toko yang menurutku nggak akan pernah bisa ditutup dan bisa dimanfaatkan dari situ, apa itu ya online shop gitu loh. Yes. Kalian punya panggungnya apa ya, sekarang misalnya tokomu tutup tapi Instagrammu jalan juga nggak masalah, misalnya gitu loh. Yeah. Banyak sekarang restoran-restoran sekarang jualannya dari Instagram semua, kayak kemarin ada beberapa restoran besar semua dari Instagram semua. Jadi kayak dengan ada Instagram atau YouTube atau Facebook bahkan sekalipun, ya sekarang kita entrepreneur sekarang ini udah punya panggungnya sendiri-sendiri. Dan untuk buat toko di dunia fisik misalnya, toko di dunia apa ya retail gitu, kamu harus bayar sewa puluhan sampai ratusan juta per tahun, ya kan. Sedangkan untuk buat toko di Instagram biayanya nol gitu loh, ya kan. Jadi ya sebetulnya sekarang otak kita beneran diputer untuk bagaimana memanfaatkan digital marketing yang baik. Jadi kalau aku ditanya bagaimana memarketingkan semuanya selama COVID atau setelah COVID, ya fokus di digital marketing. Karena memang aku dari awal 2013 sama Iman juga dulu, Iman mulainya kita semua dari digital marketing kok, dari Instagram, dari ini. Jadi kita nggak tiba-tiba Hairnets tiba-tiba langsung ada gitu. Wah enggak, dulu Iman nyukur di rumah, orang yang tahu juga ngepostnya dari hasil Instagram dia. Dulu aku juga jualan alat cukur dari Instagram, nggak punya toko gitu, dan ya kita bisa survive aja gitu dari dulu gitu sih. Jadi berarti buat sekarang fokus digital marketing, and mungkin do not rush ya, sekarang saatnya mungkin yang baru mau buka research dulu banyak-banyak, matang-matangin strategi, mungkin kayak gitu ya Gio ya. Ya betul. Oke. Kalau dari Mas Iman terakhir tips buat sobat digital mulai usaha jasa, let's say nggak sekarang deh, misalnya sampai pandemi ini sudah selesai, entah kapan itu, tapi kalau nanti sudah selesai, tipsnya apa? Tipsnya adalah tetap ke arah apa ya, kalau seandainya jasa tadi saya bilang kita harus mengerti dulu core-nya adalah service gitu ya, termasuk jasa dokter gigi yang kayak tadi Mbak bilang, jasa potong rambut dan lain-lainnya. Ketika kita ini freeze ya, kayaknya sinyal Mbak turun. Yes. Gue jelas sih. Oh iya. Oke. Ntar dulu, sinyal Mbaknya turun Gi. Dia jadi ngeblur gitu. Oke. Udah jelas Mbak, suara Mbak jelas. Udah jelas ya. Oke. Jadi tipsnya ya lebih ke arah ya kita tahu dulu arti kata bidang usaha dulu. Jasa adalah service. Kembali seperti yang saya bilang tadi sih Mbak kan. Nah tapi tadi saya bilang jangan muluk-muluk bilang bahwasannya bisnis cukur itu enak ya, menguntungkan ya dan lain-lain. Enggak, karena saya bilang tadi banyak juga orang yang ketipu Mbak dengan maksudnya berinvestasi besar-besaran, berpikir bahwasannya cash to cash cycle bisnis cukur itu akan besar gitu loh. Nah sejujurnya tadi saya bilang pendapatan pribadi besar tetap ada di produk penjualan gitu. Makanya saya bilang kenapa ada Gio juga, harus profesional dan lain-lain. Ibaratnya jasa itu hanya untuk sweetenernya Mbak. Jadi sama aja kayak kita gimana caranya untuk yang akan buka jasa selalu memperhatikan ada produk di sebelah daripada si jasa tersebut. Jadi jasa itu adalah untuk kita serving to customer-nya, kita branding, kita berbicara, kita membangun sebuah engagement dan lain-lain. In the end of story adalah si customer tersebut nantinya harus beli produk kita gitu. Sama lah kayak dokter gigi, mau ngapain, mau nambel ya kan. Nah justru kan kita paling seneng tuh, dan untuk customer paling takut kalau saya nambel gigi, anjing mahal kata dia nanti gitu. Tapi untuk dokter giginya seneng gitu loh. Iya, karena bahannya memang mahal gitu ya. Iya, jadi ya tipsnya udahlah simple kayak gitu aja lah kalau dari saya. Oke, jadi untuk Sobat Delta mungkin yang sekarang baru mau mulai usaha, nah ini masa pandemi ini kalau memang belum mulai, saatnya buat cari tahu, research dulu juga gimana caranya ngebangkitin personal branding, atau bisa dilihat di intip nih Instagramnya Hairnets sendiri itu menurutku rapih banget juga. Atau kalau dari Mas Gio ada produknya, Instagramnya apa namanya Mas Gio? Hairnets Professional. Hairnets Professional. Ya, di situ pun, oh ya kemarin aku sempat lihat juga beberapa produk-produknya. Kalau Sobat Delta mau melihat, mencontoh, it's a good example gitu, sosial medianya dari Hairnets ini sendiri. So, mungkin ngobrol-ngobrol kita juga udah mau sampai di akhir nih buat Iman sama Gio. Ya. Terima kasih banyak buat waktunya, buat sharingnya. Kita tahu semuanya lagi di masa-masa tough banget, dan nggak cuma 1-2 orang yang kena dampak, tapi semua sektor lagi kena dampak. Jadi tetap semangat buat Sobat Delta juga. Kalau tadi bocorannya
Iman di breakdown katanya kategori makanan sama medical itu untuk sekarang bisa hidup. Jadi ya mungkin kamu bisa masak, silakan masak. Buat yang kayak Gio kan akhirnya jadi bikin sanitizer ya Gio ya. Ya, kita sama Iman buat sanitizer. Berdua bikin sanitizer, bisa dibeli juga. Ada tuh di Instagramnya Hairnerds juga, Hairnerds Studio. Itu ada sanitizernya, masih ada kan produknya, kayak aku juga bakal beli tuh. Masih ada ya, alright. Kalau gitu, sekali lagi terima kasih banyak. Sukses juga buat seluruh usahanya. Mudah-mudahan kembali normal seperti sedia kala dan membaik. Dan semuanya dapat pelajaran yang baik juga dari pandemi kali ini. Dan untuk Sobat Delta, jangan lupa terus pantengin Instagramnya Delta FM karena kita juga masih banyak komunitas ngobrol enak dan macam-macam program buat Sobat Delta. Jangan lupa juga dengerin Delta FM dan streaming di www.deltafm.net. Akhir kata saya Aji Darvani undur diri dulu. Terima kasih sekali lagi dan bye-bye buat Giovanni dan Iman. Terima kasih, Mbak. Thank you.